Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, dalam perjalanan hidup, manusia kerap kali merasa telah memahami segalanya. Dengan ilmu yang dimiliki, gelar yang disandang, pengalaman yang dikumpulkan, manusia merasa tinggi, merasa hebat, bahkan terkadang merasa tidak butuh petunjuk dari Tuhan. Di titik inilah benih kesombongan perlahan tumbuh di hati. Padahal, sehebat apapun manusia tidak akan pernah mampu menandingi ilmu Allah. Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Ilmu manusia hanyalah setetes dari samudra ilmu Allah, bahkan lebih sedikit dari itu. Sayangnya manusia kadang lupa. Ia berdebat seakan paling tahu. Ia berkata seakan semua hal telah ada dalam genggamannya. Ia bersikap seolah mampu mengatur masa depan tanpa campur tangan Tuhan. Disinilah keangkuhan mulai menutupi cahaya iman. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Inilah bukti bahwa ilmu Allah tiada batas. Dalam dunia modern, kita melihat banyak manusia yang membanggakan teknologi, sains dan peradaban. Namun, apakah teknologi bisa menghentikan kematian? Apakah sains bisa mengubah takdir yang telah ditetapkan? Inilah batas yang menunjukkan kehinaan manusia di hadapan keagungan Allah. Nabi Musa alaihissalam sendiri pernah merasa sebagai orang paling berilmu, hingga Allah menegurnya dan mempertemukannya dengan Khidir, seorang hamba yang lebih mengetahui sebagian rahasia Allah. Dari situlah kita diajarkan bahwa ilmu kita tak seberapa dibandingkan dengan ilmu Allah. Ketika manusia merasa tahu segalanya, maka ia akan menolak nasihat. Ia akan menganggap dirinya paling benar dan orang lain salah. Bahkan, ia bisa menolak wahyu jika bertentangan dengan logikanya. Betapa berbahayanya kondisi ini, sebab ia bisa mengantarkan kepada kesesatan. Maka mari kita buka hati. Mari kita tundukkan diri di hadapan Allah, bukan untuk merendahkan ilmu manusia, tapi untuk menempatkan diri pada posisi yang benar, bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Rabb yang Maha Tahu segalanya. Narasi ini akan mengajak kita merenung, menundukkan hati yang angkuh, serta menyadari betapa kecilnya kita. Dari awal penciptaan sampai akhir kehidupan, manusia hanyalah ciptaan yang terbatas, sementara Allah adalah pemilik ilmu tanpa batas. Mari kita masuk dalam perjalanan panjang ini. Satu persatu segmen akan membuka mata hati kita tentang bahaya merasa paling tahu dan bagaimana kita harus kembali pada kerendahan hati di hadapan Allah Sang Maha Mengetahui. Kesombongan ilmu yang menipu. Kesombongan tidak selalu hadir dalam bentuk kekayaan atau kekuasaan. Ia juga bisa menjelma dalam bentuk ilmu. Ketika seseorang merasa telah menguasai banyak hal, ia mudah lupa bahwa semua itu adalah pemberian, bukan miliknya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Maka bagaimana nasib orang yang kesombongannya sebesar gunung karena ilmunya? Allah menciptakan manusia dari tanah. Namun setelah diberi akal, diberi ilmu, manusia mulai mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ia menganggap dirinya pemikir, penguasa logika, padahal dia tidak bisa menciptakan sehelai daun pun. Ketika seseorang terlalu mengandalkan ilmu dunia, ia bisa meremehkan wahyu, bahkan bisa berani menolak perintah Allah jika tidak sesuai dengan hitungan logika manusiawinya. Inilah awal kehancuran iman. Iblis pernah melakukan hal yang sama.
Ia merasa lebih tahu, lebih mulia karena diciptakan dari api. Maka, ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, ia membangkang, "Aku lebih baik daripadanya." Ucapan itulah yang menjatuhkannya dari derajat tertinggi menjadi makhluk terkutuk. Demikian pula manusia yang menyombongkan ilmu. Ia lupa bahwa di atas setiap yang berilmu masih ada yang lebih berilmu, dan di atas semuanya ada Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu yang tidak dibarengi dengan iman akan menjadi fitnah. Ia akan membawa manusia kepada kesombongan, bukan kepada kebenaran. Ia akan membuat manusia membanggakan dirinya, bukan tunduk pada Rabb-nya. Maka para ulama salaf selalu berdoa agar ilmu yang dimiliki tidak menjauhkan mereka dari Allah, karena mereka sadar ilmu yang tidak disertai adab dan keikhlasan hanya akan menjadi beban di akhirat. Di zaman sekarang, semakin banyak manusia yang merasa tidak perlu nasihat karena merasa sudah tahu. Mereka menyangka cukup membaca satu buku, menonton satu video, lalu menganggap dirinya ahli. Inilah zaman fitnah ilmu. Mari kita kembali kepada kerendahan hati. Ilmu tidak seharusnya menjadikan kita tinggi hati. Justru semakin berilmu, seharusnya semakin takut kepada Allah. Sebab orang yang benar-benar tahu adalah yang paling takut kepadanya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu manusia memiliki batas. Ia terikat oleh waktu, tempat, dan logika. Sedangkan ilmu Allah tidak dibatasi oleh apapun. Ia meliputi yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Bahkan yang tidak terjadi pun Allah tahu bagaimana jika itu terjadi. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi, Allah berfirman, "Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki." Ini penegasan langsung dari langit bahwa manusia tidak akan mampu mengakses ilmu Allah kecuali dengan izinnya. Ilmu Allah mencakup bukan hanya yang terlihat, tetapi juga yang tersembunyi di dalam dada. Bahkan lintasan hati dan niat yang belum sempat terucap, Allah telah mengetahuinya lebih dulu. Ini menunjukkan betapa sempurnanya pengetahuannya. Seseorang bisa menyembunyikan rahasia dari manusia. Ia bisa menyimpan niat, rencana, bahkan dosa dalam-dalam, tapi Allah tahu. Ia Maha menyaksikan, Maha mendengar, dan Maha mengetahui setiap helaan napas hambanya. Ketika manusia menganggap bahwa dia tahu jalan hidupnya sendiri, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuknya. Betapa banyak rencana manusia yang gagal, dan ternyata kegagalan itu adalah rahmat. Karena Allah lebih tahu apa yang akan terjadi jika itu berhasil. Betapa sering manusia meminta sesuatu dalam doa, tapi tidak Allah kabulkan. Karena Allah tahu jika permintaan itu dikabulkan, justru akan mencelakakannya. Maka ilmu Allah bukan hanya lebih luas, tapi juga lebih penuh kasih sayang. Dalam kisah Khidir dan Musa, kita diajarkan bahwa apa yang tampak buruk belum tentu buruk menurut Allah. Perahu yang dirusak, anak kecil yang dibunuh, dan tembok yang ditegakkan tanpa upah, semua itu menyimpan hikmah yang tak bisa dipahami saat itu juga. Maka, ketika kita menghadapi hidup yang terasa sulit, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak adil. Bisa jadi, itulah bentuk kasih sayang Allah yang tak kita pahami dengan ilmu terbatas kita. Kita perlu belajar untuk berkata, Allah lebih tahu. Kalimat sederhana ini adalah pengakuan iman. Ia mengandung ketundukan, kerendahan hati, dan penerimaan terhadap ketetapan ilahi. Saat kita mengakui keterbatasan ilmu kita dan membesarkan ilmu Allah dalam hati, maka kita akan lebih tenang, sebab kita tahu Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdir hambanya. Bahaya menolak wahyu karena logika. Di zaman ini banyak yang menolak ayat-ayat Allah karena dianggap tidak masuk akal. Mereka mengedepankan logika di atas wahyu, padahal logika manusia adalah ciptaan Allah dan wahyu adalah firman-Nya. Mana mungkin ciptaan bisa menilai Tuhan-Nya? Dalam sejarah, umat-umat terdahulu binasa karena menolak peringatan para nabi.
Mereka mengejek karena wahyu tidak sesuai dengan akal mereka. Mereka berkata, "Mana mungkin itu bisa terjadi?" Maka azab datang tanpa mereka sangka. Islam tidak menolak logika, tapi Islam menundukkan logika kepada wahyu. Akal digunakan untuk memahami, bukan untuk menolak. Jika akal kita tidak sampai, bukan berarti wahyu salah, tapi berarti ilmu kita yang kurang. Ibadah seperti salat, puasa, dan zakat semua memiliki hikmah. Tapi jika manusia menolak karena tidak masuk akal secara duniawi, ia telah terjebak dalam jebakan iblis yang dahulu membangkang karena logika ciptaannya lebih mulia. Allah menciptakan manusia bukan untuk menjadi hakim atas firman-Nya, tetapi untuk menjadi hamba yang taat. Maka ujian terbesar bagi orang berilmu adalah apakah ia akan tunduk kepada wahyu atau menjadikannya alat debat. Orang yang menolak ayat Al-Quran karena tidak sesuai dengan logika modern telah lupa bahwa Al-Quran datang dari zat yang tidak terikat ruang dan waktu. Ia berlaku sepanjang masa. Ketika manusia mulai meremehkan perintah Allah karena merasa tahu lebih baik, ia telah menempuh jalan orang-orang yang dimurkai, jalan Qarun yang menyangka kekayaannya murni hasil kepintarannya, jalan Fir'aun yang merasa sebagai Tuhan karena kuasanya. Allah mengingatkan dalam Quran Surah Al-Baqarah, "Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain?" Ini peringatan bagi kita semua agar tidak memilih-milih ayat hanya yang cocok dengan selera pribadi. Beriman kepada wahyu berarti percaya bahwa semua yang Allah tetapkan adalah benar, meski belum kita pahami sepenuhnya. Karena hakikat iman adalah tunduk, bukan debat. Maka, jika logika dan hati kita belum bisa menerima satu ayat, jangan buru-buru menolak. Berdoalah agar Allah bukakan pemahaman, bukan agar firman-Nya berubah sesuai keinginan kita. Ujian ilmu di zaman modern. Di zaman ini ilmu berkembang pesat, informasi mengalir deras dari segala arah. Seseorang bisa mengetahui banyak hal hanya dengan duduk di depan layar. Tapi apakah itu menjadikannya lebih takut kepada Allah? Banyak yang merasa tidak butuh Al-Quran karena merasa sudah tahu semuanya dari internet. Padahal ilmu yang viral belum tentu benar, dan kebenaran yang sejati hanyalah yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Ketika manusia lebih percaya pada mesin pencari daripada pada wahyu, itu adalah pertanda kehancuran spiritual, sebab ia menjadikan teknologi sebagai rujukan tertinggi dan menyingkirkan kitab suci dari hidupnya. Ilmu di zaman modern bisa menjadi fitnah jika tidak dibarengi dengan iman. Ia bisa membuat manusia merasa tinggi, lupa diri, dan tidak butuh petunjuk. Inilah zaman ketika orang berani berbicara agama tanpa ilmu. Media sosial pun menjadi panggung kebodohan yang dibungkus dengan keberanian. Banyak yang berani menyanggah ayat dan hadis karena merasa dirinya lebih tahu, bahkan seolah ingin mengoreksi Allah. Dunia medis, dunia hukum, dan dunia sains pun tidak luput. Ketika manusia merasa bisa mengatur segalanya, ia melupakan bahwa ada takdir yang tidak bisa diintervensi, ada kematian yang tidak bisa dicegah. Maka ilmu dunia harus dikawal dengan kesadaran bahwa semuanya adalah titipan. Ia tidak boleh membuat dada menjadi sombong, tapi harus menjadikan kepala semakin tunduk. Ulama sejati di zaman ini adalah mereka yang bisa memadukan ilmu dunia dengan ketundukan pada wahyu. Mereka tidak menjadikan logika sebagai tuan, tapi menjadikannya pelayan bagi iman. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama." Maka ukuran kebaikan bukan banyaknya gelar, tapi sejauh mana ia tunduk kepada agama. Kita harus kembali menjadikan wahyu sebagai rujukan utama dan ilmu sebagai jembatan, bukan pengganti. Karena jika ilmu digunakan untuk mengganti wahyu, maka manusia akan tersesat meskipun merasa sedang berjalan lurus. Ketika manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri,
Ketika manusia merasa tahu segalanya, pelan-pelan ia mulai membentuk ilusi bahwa ia bisa mengatur semuanya. Ia mulai meletakkan dirinya seolah-olah Tuhan atas hidupnya sendiri. Segala keputusan, arah hidup, bahkan kebenaran ditentukan berdasarkan ego pribadinya. Ia tidak lagi meminta petunjuk dari Allah. Ia merasa cukup dengan perhitungan akalnya sendiri. Padahal hidup ini bukan hanya soal logika, tapi tentang keberkahan, pertolongan, dan hikmah yang kadang tersembunyi. Perlahan ia menolak nasihat. Ia merasa lebih tahu. Bahkan ketika diingatkan tentang Al-Quran atau hadis, ia berkata, zaman sudah berubah. Ia tidak sadar bahwa zaman boleh berubah, tapi kebenaran dari Allah tidak akan pernah berubah. Manusia seperti ini mulai memodifikasi agama agar sesuai dengan hawa nafsunya. Ia memotong ayat-ayat, menghapus hukum-hukum, lalu menyisakan yang ia sukai. Padahal agama bukan prasmanan yang bisa dipilih sesuka hati. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 43 Allah berfirman, "Apakah kamu telah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Inilah puncak kehancuran, saat manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat segala kebenaran." Bahkan iblis dahulu pun jatuh bukan karena ia tidak tahu Allah itu Tuhan, tapi karena ia merasa tahu lebih baik daripada perintah Allah. Ia membangkang dengan logikanya. Aku dari api, Adam dari tanah. Aku lebih baik darinya. Logika yang tanpa iman akan menjerumuskan. Ketika manusia merasa bisa menilai segalanya, maka takdir pun mulai dipertanyakan. Ia bertanya, kenapa Allah memberikan aku ujian seperti ini? Ia merasa bahwa ia tahu jalan hidup terbaiknya, lebih dari Tuhan yang menciptakannya. Ia lupa bahwa dirinya bukan siapa-siapa, bahwa jantungnya berdetak bukan karena perintahnya, bahwa tidurnya pun hanya bisa ia lakukan jika Allah izinkan. Ia hanya makhluk yang sangat lemah, tapi merasa berkuasa atas hidup yang fana. Jika tidak segera sadar, manusia seperti ini akan hidup dalam kesombongan yang membunuh iman. Ia tidak akan merasa butuh Allah kecuali saat kesulitan datang, dan ketika Allah mengujinya dengan kekuasaan atau ilmu, itu bukan rahmat tapi istidraj. Maka penting untuk selalu bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang menjadi hamba Allah atau sedang menjadikan diriku sebagai Tuhan kecil dalam hidupku sendiri? Karena siapa yang meninggikan diri, Allah akan merendahkannya. Tapi siapa yang merendahkan diri, Allah akan meninggikannya. Menyadari kebodohan dalam keangkuhan. Tidak ada manusia yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi satu detik ke depan. Tapi anehnya, banyak manusia merasa dirinya tahu segalanya. Ia merasa sudah menguasai dunia, padahal ia belum menguasai dirinya sendiri. Ia membaca buku, belajar teori, mendengar berbagai sumber lalu merasa cukup. Padahal ilmu Allah jauh lebih luas dari samudra, sedang ilmu manusia hanya setetes embun, tapi ia tetap sombong. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 85 Allah berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Inilah bukti nyata keterbatasan manusia." Bahkan terhadap ruh yang ada di dalam dirinya sendiri, manusia tidak tahu banyak. Ia hidup dengan ruh setiap hari, tapi tak bisa menjelaskannya secara utuh. Lalu bagaimana bisa ia menyombongkan diri di hadapan Rabb semesta alam? Sungguh, kebodohan paling parah adalah ketika seseorang merasa dirinya tidak bodoh. Karena orang seperti ini tidak akan pernah belajar. Ia akan terus menolak kebenaran, sebab ia menganggap dirinya sudah berada di atas kebenaran. Ada perbedaan besar antara orang berilmu dan orang sok tahu. Orang berilmu merasa semakin banyak yang ia tidak tahu, sedangkan orang sok tahu merasa semua yang ia ketahui sudah cukup untuk menolak nasihat. Banyak manusia yang mengaku cerdas tapi tidak tahu cara beribadah. Banyak yang mengaku ilmuwan tapi tidak takut kepada Allah. Padahal ilmu yang benar seharusnya membuat hati semakin tunduk, bukan semakin keras. Sungguh merugi orang yang membaca banyak buku, tapi tidak membaca Al-Quran.
yang paham banyak teori, tapi tidak paham hakikat dirinya, yang tahu banyak soal dunia, tapi tidak tahu arah jalan menuju akhirat. Keangkuhan dalam ilmu adalah penghalang terbesar dari hidayah. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada hati yang sombong, hanya hati yang tunduk yang akan Allah beri cahaya. Maka mari belajar untuk merasa bodoh di hadapan Allah. Bukan agar kita rendah, tapi agar kita bisa ditinggikan dengan ilmu darinya. Karena Allah tidak akan pernah menyesatkan orang yang terus mencarinya dengan penuh ketundukan. Hikmah dalam hal yang tidak kita pahami. Banyak hal dalam hidup yang tidak kita mengerti. Mengapa seseorang wafat di usia muda? Mengapa rezeki terasa sempit padahal sudah berikhtiar? Mengapa doa-doa tak kunjung dikabulkan? Semua itu adalah misteri yang hanya Allah tahu jawabannya. Ketika manusia terburu-buru menilai takdir dengan ilmu sempitnya, ia akan terjebak dalam prasangka. Ia merasa bahwa Allah tidak adil. Padahal bisa jadi, di balik takdir itu ada hikmah yang belum Allah izinkan untuk diketahui saat ini. Dalam kisah Nabi Yusuf, kita belajar bahwa fitnah, penjara, dan perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari semua kesulitan itu, Allah membawanya kepada kemuliaan. Tapi Yusuf tidak tahu itu sejak awal. Ia hanya terus bersabar. Maka kita pun harus bersabar dalam ketidaktahuan. Jangan merasa tahu bahwa yang buruk itu pasti buruk, atau yang menyakitkan itu tidak baik. Karena bisa jadi luka hari ini adalah jalan menuju kemuliaan besok. Allah mencintai hambanya yang berserah, bukan yang membangkang. Yang berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti, tapi aku percaya Engkau tahu yang terbaik." Kalimat ini sederhana, tapi berat bagi hati yang penuh ego. Ketika kita belajar untuk menerima tanpa harus memahami, itulah tanda iman sedang tumbuh. Karena iman sejati bukan hanya saat senang, tapi justru diuji ketika logika tidak menemukan jawaban. Disinilah kita diuji. Apakah kita menyembah Allah karena kita paham semuanya? Atau karena kita yakin meskipun kita tidak tahu segalanya, Allah pasti tahu dan tidak akan menzalimi hambanya? Keyakinan seperti ini adalah harta yang lebih berharga dari ilmu dunia manapun. Ia menjadikan hati tenang, wajah bersinar, dan hidup penuh keberkahan. Karena kita berjalan bukan dengan sombong, tapi dengan tawakal. Dan jika suatu saat Allah bukakan hikmah itu, kita akan tersungkur bersyukur. Kita akan berkata, "Ya Allah, Engkau memang Maha Tahu. Terima kasih telah menolak semua rencanaku yang buruk." Maka teruslah berjalan dengan kepercayaan penuh kepada Allah. Jangan tergoda merasa tahu segalanya, karena sebagian besar dari rahmat Allah tersembunyi hanya bisa terlihat oleh mata yang penuh iman. Ketika ilmu membawa pada kesombongan, ilmu seharusnya membawa seseorang pada kerendahan hati, karena semakin ia tahu, semakin ia sadar betapa luas ilmu Allah. Tapi banyak manusia yang terbalik. Semakin tahu, semakin sombong. Ia mulai meremehkan orang lain. Ia menganggap mereka tidak selevel. Ia berkata dengan sinis, menulis dengan merendahkan, dan berdiskusi dengan niat mengalahkan, bukan menyampaikan kebenaran. Orang seperti ini lupa bahwa Allah bisa mencabut ilmunya kapan saja. Ia lupa bahwa lidah bisa keluh, otak bisa tumpul, dan kematian bisa datang tanpa aba-aba. Maka siapa yang menyombongkan ilmu akan Allah rendahkan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Aku bisa mengalahkan lawanku dalam perdebatan, tapi aku tidak pernah merasa senang karenanya, karena tujuanku bukan menang, tapi menyampaikan kebenaran." Inilah akhlak orang berilmu. Ia tidak menjadikan ilmu sebagai alat berbangga diri, tapi sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Karena ilmu tanpa iman adalah bencana yang tersembunyi. Orang yang menggunakan ilmunya untuk mencaci orang lain telah kehilangan berkahnya. Ia mungkin tahu banyak, tapi tidak memberi manfaat. Ia pintar secara logika, tapi tidak berakhlak dalam agama. Dalam sejarah, banyak kaum yang dibinasakan bukan karena bodoh, tapi karena sombong. Kaum Ad,
kaum Tsamud, bahkan iblis sendiri, semua memiliki ilmu, tapi mereka menolak tunduk kepada Allah. Maka tanyakan pada diri, apakah ilmu ini membuatku lebih tunduk atau lebih tinggi hati? Karena ilmu yang tidak membawa sujud hanya akan membawa kesesatan yang lebih dalam. Belajar ilmu agama pun tidak luput dari bahaya ini. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya lebih paham syariat daripada orang lain, ia bisa tergelincir dalam ujub. Ia lupa bahwa ilmu itu amanah, bukan mahkota. Maka mohonlah kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat, bukan yang membuat diri merasa besar, karena ilmu sejati bukan yang memenuhi kepala, tapi yang menghidupkan hati. Kembalilah kepada Allah, sumber segala ilmu. Di tengah kesesatan manusia yang merasa tahu segalanya, Allah tetap membuka pintu hidayah bagi siapapun yang mau merendahkan hatinya. Allah tidak menutup rahmat-Nya hanya karena seseorang pernah sombong. Yang penting adalah mau kembali dan mengakui kelemahan. Ilmu Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia menciptakan segala sesuatu, mengetahui yang tampak dan tersembunyi. Bahkan sebelum manusia punya niat, Allah sudah tahu niat itu akan muncul. Maka bagaimana mungkin seorang hamba menyombongkan ilmu yang hanya seujung kuku? Jalan untuk kembali kepada Allah bukanlah melalui kecerdasan, tetapi melalui ketundukan. Bukan banyaknya buku yang dibaca, tapi seberapa dalam hatimu mau sujud. Allah tidak tertarik dengan betapa luas pengetahuan kita, tapi seberapa ikhlas kita menyerahkan diri kepadanya. Rasulullah bersabda, barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Inilah rahasia ilmu dalam Islam. Ketika kita merasa tidak tahu, maka Allah akan ajarkan. Ketika kita merasa tahu, maka kita akan ditinggalkan. Bacalah Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh pemilik segala ilmu. Di dalamnya ada petunjuk bagi yang mau beriman, bukan bagi yang merasa cukup dengan akalnya. Al-Quran menundukkan mereka yang berilmu dan membangkitkan mereka yang tak tahu apa-apa. Jadikan Al-Quran sebagai tempat bertanya, bukan hanya Google. Jadikan salat sebagai tempat konsultasi, bukan hanya teman diskusi, karena ilmu sejati adalah yang menghubungkanmu dengan Allah, bukan sekadar menambah informasi di kepala. Tanyakan pada hatimu, kapan terakhir kali aku belajar untuk mengerti Allah? Bukan hanya belajar tentang dunia, tapi belajar mengenali kehendaknya, karena sesungguhnya tidak ada ilmu yang lebih penting daripada mengenal Rabb-mu. Jangan takut terlihat bodoh di hadapan manusia, asalkan engkau sedang belajar di hadapan Allah. Karena semua yang kau butuhkan untuk hidup telah Allah siapkan, dan semua yang kau butuhkan untuk selamat telah Allah ajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bersujudlah dengan keinsafan. Katakan pada Allah, ya Rabb, aku tidak tahu apa-apa kecuali yang engkau ajarkan padaku. Karena itulah kalimat para nabi dan orang-orang syaleh. Mereka tidak berjalan dengan kepala tinggi, tapi dengan hati yang merendah. Maka jangan tunda lagi. Jika hari ini engkau telah terbuai oleh kesombongan ilmu, kembalilah. Jika engkau telah merasa tahu segalanya, hapuskan itu. Karena satu-satunya yang tahu segalanya hanyalah Dia, Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui tanpa batas. Manusia hanya debu dalam semesta ilmunya. Manusia hanyalah makhluk kecil yang hidup di satu titik dari semesta yang luasnya tak terbayangkan. Bahkan bumi pun hanyalah titik debu dalam galaksi, dan manusia hanyalah makhluk rapuh yang bisa mati karena satu virus tak kasat mata. Tapi anehnya, dengan segala keterbatasan itu, manusia sering merasa tahu segalanya. Ia menantang ayat-ayat Allah, menolak peringatan Rasul, dan merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Ia merasa menjadi penguasa atas kebenaran. Padahal Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 109, katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, niscaya akan habis lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku, walaupun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Artinya ilmu Allah tak terbatas.
Bahkan jika semua lautan di bumi menjadi tinta dan semua pohon menjadi pena, ilmu Allah masih belum tertulis semuanya. Maka apa artinya ilmu manusia? Bahkan untuk mengenali dirinya sendiri pun, ia sering bingung. Jika hari ini engkau merasa pandai, itu adalah ujian. Karena Allah tidak memberikan ilmu untuk disombongkan, tapi untuk menjadi jembatan menuju cahaya. Dan jika engkau tidak hati-hati, ilmu itu bisa menjadi alasan utama jatuhnya engkau ke neraka. Maka mari perbaiki niat. Belajarlah karena Allah. Carilah ilmu karena cinta, bukan karena ingin menang. Dengarkan nasihat meski dari orang yang tidak memiliki gelar. Dan tunduklah meski kau sedang merasa di puncak kebenaran. Kita tidak akan pernah tahu segalanya. Bahkan ketika kita mati nanti, kita akan terkejut bahwa begitu banyak hal yang tidak kita ketahui selama hidup. Dan hanya orang yang bersiap dengan iman dan kerendahan hati yang akan selamat dalam keabadian. Hidup ini bukan tentang menjadi paling tahu, tapi tentang menjadi paling tunduk. Karena Allah tidak mencintai mereka yang banyak bicara tentang kebenaran, tapi mereka yang diam-diam menjalaninya dengan ikhlas. Sadarilah bahwa menjadi manusia itu berarti mengakui ketidaktahuan dan senantiasa bertanya kepada Allah. Itulah adab hamba sejati. Ia tidak menuntut untuk tahu segalanya, tapi cukup tahu bahwa Allah selalu tahu yang terbaik. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang tidak tertipu oleh cahaya ilmu dunia, tapi justru dibimbing menuju cahaya akhirat. Karena ilmu yang paling agung bukanlah yang membuat manusia terlihat cerdas, tapi yang membuatnya semakin takut kepada Allah, Rabb yang Maha Mengetahui. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Ilmu yang kita kejar dan banggakan pada akhirnya akan terkubur bersama jasad kita. Tapi ilmu yang kita amalkan dengan ikhlas dan yang membuat kita semakin takut kepada Allah akan menjadi cahaya di alam kubur dan akhirat nanti. Jangan biarkan kesombongan merampas hidayah. Jangan biarkan rasa tahu menghapus rasa butuh kepada Allah, karena semakin seseorang merasa tahu, semakin jauh ia dari hidayah. Tapi semakin ia merasa bodoh dan bergantung kepada Allah, maka semakin dekat Allah padanya. Jangan bangga dengan banyaknya teori, hafalan, atau gelar, karena semua itu tak akan berarti jika hati jauh dari Allah. Sebaliknya, orang biasa yang mengerti adab, rendah hati, dan tunduk kepada Rabb-Nya, dialah hamba sejati yang dimuliakan. Mari kita rendahkan hati. Mari kita kembali menjadi hamba yang bersujud dengan keinsafan. Jangan menunggu tua, jangan menunggu waktu lapang, karena kesombongan bisa menutup mata hati kapan saja. Mintalah kepada Allah, "Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, dan jadikan ilmuku sebagai jalan untuk makin dekat denganmu, bukan untuk menjauh." Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diberikan ilmu yang bermanfaat, hati yang lembut, dan kehidupan yang selalu dalam bimbingannya. Jika narasi ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan cahaya ini kepada yang lain. Like video ini jika engkau ingin terus diingatkan agar tidak sombong dengan ilmu. Komen di bawah, ilmu sejati adalah yang membuatku tunduk, bukan tinggi hati. Subscribe channel Langit Jiwa agar kita terus bersama dalam perjalanan muhasabah menuju Allah. Bagikan ke sahabat dan keluargamu. Siapa tahu mereka pun sedang tenggelam dalam kesombongan yang tak mereka sadari. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang sesungguhnya, di sisinya, kelak di akhirat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.